Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait implementasi teknologi AI pada e-commerce. Perkenalkan, saya Komasinta Krismayanti dari kelas MJ306. Tren digital marketing terus mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi yang ramai digunakan saat ini adalah integrasi kecerdasan buatan atau AI. AI merupakan teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru kemampuan manusia. Dilansir dari kompas.com, adopsi kecerdasan buatan AI pada sektor e-commerce Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari transformasi bisnis daring. Penggunaan AI dalam marketplace di Indonesia telah terbukti mempengaruhi perilaku konsumen secara signifikan. Algoritma AI memiliki peran dominan dalam membentuk preferensi dan keputusan ekonomi masyarakat. Peran AI dalam e-commerce ada tiga. Yang pertama, customer personalization, di mana AI dapat menganalisis perilaku pengguna dalam hal memberikan rekomendasi produk yang relevan secara individu. Yang kedua, interaksi real time. Jadi AI ini dapat membantu memandu konsumen melalui tahapan awareness hingga purchase dengan memberikan respon yang cepat dan akurat. Kemudian yang ketiga yaitu optimasi operasional dan pemasaran. Jadi AI dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data analitik berbasis AI untuk memantau tren penjualan. Nah, ini merupakan salah satu e-commerce yang menerapkan AI dalam operasi bisnisnya, yaitu Tokopedia. Jadi, Tokopedia ini didirikan pada tahun 6 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison, PT Tokopedia. Jadi, PT Tokopedia merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di Indonesia yang bergerak dalam menciptakan suatu marketplace perdagangan elektronik. Dalam 13 tahun berjalan, PT Tokopedia mendorong pemerataan ekonomi digital dengan memotivasi masyarakat Indonesia untuk mulai berjualan secara online. Nah, terdapat beberapa bisnis utama dari Tokopedia, yaitu layanan e-commerce, logistik dan fulfillment, serta teknologi periklanan dan pemasaran. Nah, ini merupakan penerapan AI pada Tokopedia. Jadi, melalui teknologi AI, Tokopedia bertujuan ingin memberikan pengalaman pengguna yang lebih menyenangkan melalui personalisasi, prediksi yang lebih cerdas, dan rekomendasi yang lebih tepat. Yang pertama yaitu pengiriman lebih cepat. Tokopedia memanfaatkan AI dengan teknologi demand prediction untuk menghadirkan jaringan gudang pintar yang disebut dengan dilayani Tokopedia. Dilayani Tokopedia bisa memprediksi permintaan dan memberikan informasi kepada penjual mengenai lokasi yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk mereka, sehingga para penjual bisa menyetok produk mereka di gudang pintar dilayani Tokopedia terdekat. Kemudian yang kedua yaitu rekomendasi produk lebih personal. AI juga memungkinkan Tokopedia memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan relevan dengan ketertarikan pengguna. Dengan lebih dari 14 juta penjual di Tokopedia dan lebih dari 1,8 miliar produk terdaftar, AI bisa membantu Tokopedia memberikan prediksi dan rekomendasi produk yang akan diminati oleh pengguna berdasarkan data historis pengguna tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu layanan pelanggan dengan virtual assistant tanya. Pemanfaatan AI lainnya adalah pada layanan customer service Tokopedia Care. Tokopedia menghadirkan Tanya, yaitu virtual assistant Tokopedia yang berbasis AI yang diprogram untuk membantu menjawab semua pertanyaan pengguna Tokopedia. Tanya berperan sebagai persona untuk chatbot dan seluruh sistem otomatisasi dari layanan digital yang disediakan oleh Tokopedia Care. Tantangan dan peluang penerapan AI dalam digital marketing. Jadi, penerapan AI dalam digital marketing dapat membantu bisnis dalam memahami pelanggan, mengoptimalkan kampanye, hingga dapat meningkatkan konversi. Di balik peluang tersebut, ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu customer journey. Untuk peluangnya, itu dapat memprediksi kebutuhan pelanggan berdasarkan histori perilaku, kemudian menawarkan chatbot dan virtual assistant 24/7 untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, kemudian memberikan personalisasi secara real time pada setiap touch point seperti website, email, dan media sosial. Kemudian tantangannya adalah adanya risiko kesalahan prediksi yang dapat mengganggu pengalaman pelanggan, kemudian menimbulkan ketergantungan yang berlebihan, kemudian juga dapat
terlalu banyak automasi dapat menimbulkan hilangnya interaksi pelanggan serta menimbulkan isu privasi data dan transparansi pengguna. Kemudian yang kedua yaitu digital funnel. Peluangnya adalah teknologi AI dapat memberikan segmentasi audiens yang lebih akurat, kemudian menyediakan review analisis untuk membantu calon pelanggan, kemudian juga dapat menawarkan rekomendasi produk dan bundling secara otomatis. Kemudian tantangannya adalah over targeting yang berlebihan dapat membuat pengguna merasa terganggu, kemudian ketergantungan terhadap algoritma yang bisa bias terhadap penjual tertentu, serta persaingan harga yang ketat antar penjual. Kemudian yang ketiga yaitu konten marketing. Peluangnya adalah menyediakan analisis tren pencarian dalam menentukan campaigns, kemudian optimasi SEO, marketplace, kemudian juga memberikan otomatisasi pembuatan deskripsi produk bagi seller. Kemudian tantangannya adalah menimbulkan risiko duplikasi deskripsi produk, kemudian tampilan konten generik dan kurang kreatif, serta diperlukan moderasi konten otomatis untuk mencegah pelanggaran. Kemudian yang ketiga, yaitu analisis data. Peluangnya adalah dapat memberikan prediksi untuk tren belanja, kemudian optimasi stock and supply chain, kemudian dapat mendeteksi fraud dan transaksi yang mencurigakan. Kemudian untuk tantangannya adalah membutuhkan volume data yang besar, kemudian interpretasi insight yang tepat dalam pengambilan keputusan, kemudian juga membutuhkan SDM dengan skill scientist yang berkualitas. Kemudian dampak tren digital marketing terhadap digital marketing. Yang pertama, bagi pelaku bisnis, dampak positifnya adalah meningkatkan volume penjualan dan profit dan meningkatkan efisiensi biaya. Kemudian membantu memantau efektivitas kampanye dan menyediakan strategi berdasarkan data. Kemudian yang ketiga yaitu membantu menampilkan kampanye atau iklan yang relevan sesuai dengan minat dan perilaku konsumen. Kemudian untuk dampak negatifnya adalah persaingan yang semakin ketat karena semua bisnis bisa masuk pasar digital, kemudian menimbulkan ketergantungan pada platform tertentu, kemudian juga adanya risiko reputasi terhadap bisnis, misalnya review negatif yang dapat tersebar dengan cepat. Kemudian untuk dampak bagi konsumen, dampak positifnya adalah ekspektasi konsumen tinggi terhadap layanan yang cepat, interaktif, dan responsif. Kemudian ulasan atau review konsumen yang sangat mempengaruhi kepercayaan terhadap suatu brand atau bisnis. Kemudian konsumen lebih sering belanja online karena kemudahan akses dan kenyamanan. Kemudian untuk dampak negatifnya adalah adanya risiko penyalahgunaan data pribadi, kemudian menimbulkan perilaku konsumtif, kemudian adanya potensi penipuan online. Kemudian dampak bagi masyarakat, yang pertama dampak positifnya adalah influencer sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik dan tren pembelian. Kemudian masyarakat juga semakin terhubung dengan ekosistem digital sehingga meningkatkan daya saing, kemudian juga penyebaran informasi menjadi lebih cepat. Kemudian untuk dampak negatifnya adalah adanya kesenjangan digital, artinya tidak semua masyarakat memiliki akses internet, kemudian adanya risiko penyebaran hoax dan disinformasi, serta perubahan pola interaksi sosial. Kemudian untuk strategi yang dapat dilakukan oleh Tokopedia yaitu yang pertama mengintegrasikan chatbot berbasis AI yang mampu memberikan rekomendasi produk melalui percakapan langsung dengan konsumen, kemudian menampilkan iklan visual yang variatif secara otomatis kepada setiap pengguna berdasarkan histori dan selera konsumen, kemudian melakukan kerjasama dengan konten kreator atau influencer untuk membuat konten edukatif yang memungkinkan check out secara instan melalui kanal Tokopedia, kemudian memperkuat Tokopedia Affiliate dengan memberikan insentif bagi influencer yang memiliki engagement tinggi di publik. Kemudian menggunakan data digital marketing untuk mendorong kunjungan ke gerai fisik mitra. Kemudian melakukan kampanye pemasaran yang menunjukkan opsi pengiriman rendah emisi atau kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian juga menerapkan AI dengan menyediakan fitur bagi penjual untuk menyesuaikan harga secara otomatis berdasarkan tren permintaan pasar, harga kompetitor, dan tingkat stok. Kemudian juga menggunakan teknologi AI dengan menyediakan fitur coba produk secara virtual sebelum konsumen membeli. Kesimpulannya adalah tren digital marketing terus mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi yang ramah
ramai digunakan saat ini adalah integrasi kecerdasan buatan atau AI. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce yang menerapkan AI dalam operasional bisnisnya. Melalui implementasi AI, menjadikan Tokopedia terus mengembangkan sistem dan fitur untuk dapat mengoptimalkan pengalaman pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.